Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى أزواجه وذريته وآل بيته وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, Bapak, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo kula panjenengan sami tansah mendoakan syukur dumateng Allah taala. Kita jadikan semua nikmat Allah sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah, dan itu perwujudan rasa syukur yang paling agung, yang paling besar, yaitu memakai semua nikmat Allah sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena memang tujuan kita diciptakan oleh Allah memang ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mendikari dalam surat Az-Zariyat, dan tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, tunduk, patuh, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat nih, alhamdulillah kula panjenengan sami saged Bapak mirsani para sahabat radhiyallahu anhum itu pada waktu masuk Islam, ya terutama mereka yang masuk Islam di kota Makkah niku resikonya mati, tur dilakoni itu, Mas. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum, terutama yang mereka adalah as-sabiqunal awwalun, termasuk golongan pertama yang masuk Islam, itu betul-betul merasakan betapa tekanan, ancaman, gangguan, sampai bahkan pembunuhan itu mendatangi para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak ada di antara para sahabat yang luput, bahkan termasuk Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhum ketika melihat itu yo dilakoni, Mas. Dilakoni itu yo meskipun resikonya masuk Islam itu mati, ya dilakoni nganti mati tenanan, seperti sahabat Yasir radhiyallahu anhu, kemudian istrinya Sumayyah radhiyallahu anha, dan lain-lain. Kenapa demikian? Karena memang kula panjenengan sami diciptakan oleh Allah itu tujuan pokoknya adalah agar kita beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua selain ibadah kepada Allah boleh dikorbankan untuk menjaga ibadah, tetapi ibadah tidak boleh dikorbankan untuk menjaga segala sesuatu dari dunia ini di luar ibadah. Maksudnya dos pundi? Maksudnya begini. Misalkan ada seseorang berdagang, untungnya oke, terdengar suara azan, kemudian dia menghentikan perdagangannya, jawab panggilan azan, kemudian pergi ke masjid. Nah, itu yang diperintahkan oleh Allah. Meskipun kemudian mungkin secara keuntungan berkurang. Kenapa? Karena memang semua itu boleh dikorbankan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah tidak boleh dikorbankan untuk mencapai sesuatu dari dunia ini selain beribadah kepada Allah. Misalkan ada orang bekerja sampai keluar waktu sholat, ya meskipun sebenarnya dia berhenti sebentar untuk sholat, dia bisa. Tetapi karena keuntungannya besar sampai kemudian dia meninggalkan sholat, bahkan semua sholat dia tinggalkan. Boleh tidak? Tidak boleh. Ya, dosanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, maka monggo Bapak, rekan-rekan sekalian, radhiyallahu wa iyyakum,
kita bersungguh-sungguh di dalam mentaati Allah Ta'ala pun itu. Bersungguh-sungguh dengan dasar ilmu. Ya. Karena bersungguh-sungguh itu kadangkala orang semangati gandeng ora reti. Jadi semangat. Ya. Maka ono sakjane di dalam Islam kon style kendu. Ming gandeng ora buang, le mlaku wonceng. Wabah swasai Mas angger beda. Misalkan ada orang yang sholat ki yo tahiyat iku ngene iki. Drijine. Ora oleh ubah misalkan. Makanya di dalam riwayat yang lain ubah oleh gitu Mas. Gandeng wong ora dong itu kadang-kadang terus kemudian wis pokoke nek drijine salat ngene-ngene salah iki Mas pokoke. Dosa misalkan. Makanya kan tidak. Kenapa? Gandeng ora ngerti. Ya. Jadi betul-betul wong radong itu kadang-kadang membangkitkan semangat. Tetapi semangat yang salah. Kenapa? Ora dong. Ya, ora dong. Lah kita berkehendak bahwa semangat kita beribadah kepada Allah, taat kepada Allah itu berdasarkan atas ilmu. Ya, bukan karena ora dong niku meskipun ana wong mlebu Islam sing penting kula mau tiyang sepuh mlebu Islam Mas. Ya bener oleh tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ibadah seperti itu nanti pahalanya ya berbedalah dengan orang yang beribadah kepada Allah berdasarkan atas ilmu. Dan kuatnya ibadah pun berbeda. Jadi, orang yang beribadah kepada Allah sekedar ikut-ikutan itu ketika nanti panutannya berhenti, ya dia akan berhenti beribadah. Dulu pernah nggih pas awal-awal saya menikah itu ada teman istri saya bulan ke rumah perempuan. Ya, kemudian karena memang cukup akrab lalu masuk ke ruang rumah saya nggih tengah itu. Karena sekawit belum menikah sudah akrab. Nah, saya dengar waktu itu jagongan di ruang tengah itu. Nah, ini teman istri saya itu cerita ada seorang yang dia dulunya aktivis Islam. Itu akhirnya hidup seks bebas. Gara-garanya apa? Gara-gara kecewa dengan ustadznya. Dia itu melihat suatu saat ustadznya itu keluar dari lokalisasi. Nggih. Makanya wong lunga ning lokalisasi iso dadi dakwah lho, Mas. Iso dadi ning ya pono ini itu urusan liyane lho, ning bisa jadi nggih to, Mas. Bisa jadi. Lah kemudian karena dia kecewa dengan ustadznya, akhirnya dia berubah jadi aktivis seks bebas itu. Terus saya ninggung sebentar lah, terus niatnya dia ngibadah ki apa selama ini? Apa karena dia hanya sekedar ikut-ikutan dengan idolanya, kemudian dia beribadah kepada Allah? Makanya Allah Ta'ala itu berkehendak agar semua orang paham bila kalau panjangan kami beribadah kepada Allah itu bukan karena ikut-ikutan manusia, tapi kita tahu bahwa itu adalah tujuan pokok kita diciptakan oleh Allah di dunia ini. Jadi, begitu adina sabdani Allah wa iyyakum. Ini prolog. Kita akan membahas pada malam hari ini bab yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ibadatun wa isti'anatun. Bab ibadah dan memohon pertolongan kepada Allah, ini indahnya Allah. Jadi bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah mengetahui bahwa kita ini makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan oleh Allah lemah. Kelemahan manusia itu dikehendaki oleh Allah untuk dibantu, diberikan jaminan kemudahan. Dengan cara apa? Dengan cara memohon pertolongan kepada Allah. Dan indahnya Allah itu ketika orang memohon pertolongan kepada Allah, itu ditolong oleh Allah, tur oleh ganjaran, Mas. Enak orang? Nggih. Kita ini butuh pertolongan oleh Allah, lalu kita berdoa kepada Allah, lalu Allah menolong kita menyelesaikan masalah kita. Orang yang cukup kui, kemudian dikai ganjaran, Mas. Taruhlah kita punya hutang kepada seseorang, lalu kita pinjam kepada orang lain uang, kemudian orang itu meminjamkan uang untuk kita, utang 1.000, go nutupi utangnya kita di tempat lain. Sama orang yang kita piutangi 1.000 dikeke wis 1.000 ono sisa. Dah dipakai untuk nutup utang. Tidak cukup itu, orang yang beri utang mengatakan, wah gandeng kowe iki percaya karo aku nek aku iso nyili kowe utang, saiki kowe tak kaidit karo 0,5 juta.
Ya, senang ora Mas? Senang. Allah Ta'ala itu begitu. Jadi Allah Ta'ala itu mengetahui kelemahan manusia, maka Allah kemudian membantu manusia. Sarananya dos pundi, sarananya kula panjenengan saya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan indahnya Allah menjadikan memohon pertolongan kepada Allah itu bagian penting dari ibadah. Jadi kalau ada orang yang memohon pertolongan kepada Allah, oleh ganjaran Mas. Ya. Dan memohon pertolongan kepada Allah itu bagian ibadah yang pahalanya besar. Sampai Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu ngendika, ayat ini mengandung dua macam hak itu sebenarnya. Satu haknya Allah, yang kedua itu haknya manusia. Haknya Allah apa? Diibadahi. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu wahai Allah kami beribadah. Itu haknya Allah. Haknya Allah. Jadi kita diwajibkan oleh Allah untuk beribadah hanya kepada Allah. Kita diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk meniatkan seluruh aktivitas kita sebagai sarana taat kita kepada Allah. Apa saja ini? Kenapa? Karena itu haknya Allah. Karena haknya Allah berarti kewajiban kita kepada Allah. Tidak hanya itu, karena kasih sayangnya Allah kemudian disebutkan selanjutnya wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu wahai Allah kami minta pertolongan. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu menyampaikan itu haknya manusia. Haknya manusia itu terus pundi maksudnya? Ketika seseorang telah mentaati Allah, maka Allah itu mewajibkan dirinya untuk membantu manusia itu. Maka Rasul menyampaikan Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan sungguh haqqan 'alaina, wajib bagi kami yang ngendika Allah. Allah itu mewajibkan diri kita. Apa itu? Nasrul mu'minin, dan sungguh wajib bagiku, haqqan 'alaina, meskipun maknanya wajib bagi kami. Maksudnya kami itu Allah, wajib bagiku nasrul mukminin, untuk menolong orang-orang yang beriman. Jadi Allah itu mewajibkan dirinya membantu, menolong, meringankan bebannya orang-orang yang beriman dunia akhirat. Dan itu haknya manusia. Manusia yang apa? Yang beribadah kepada Allah. Itu indahnya Allah Subhanahu wa taala. Ibadatun wa isti'anatun. Tidak cukup itu. Engkang ngongko kalih, bahkan Allah Ta'ala memurkai ketika ada orang yang tidak pernah meminta tolong kepada Allah. Kenapa? Karena itu bukti kalau dia sombong. Wong ngerasa ora butuh karo Gusti Allah. Wah, itu kesombongan yang besar. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring sabda, man la yas'alillah yaghdab alaihi. Siapapun orang yang tidak minta tolong, tidak memohon kepada Allah, yaghdab alaihi, Allah murka kepada orang itu. Kenapa? Karena memang itu seseorang yang tidak pernah berdoa kepada Allah itu salah satu tanda, ya, tanda loh nggih, langsung tidak langsung, bahwa orang ini sombong. Orang ini merasa dia tidak butuh Allah sama sekali. Ini kesombongan. Jadi Allah itu suka dengan orang yang banyak memohon kepada Allah. Kenapa? Karena memang orang yang banyak memohon kepada Allah itu tanda bahwa dia merasa butuh kepada Allah, dan tanda bahwa dia menyandarkan dirinya kuat kepada Allah. Orang yang semakin kuat menyandarkan harapannya kepada Allah, itu pasti akan banyak berdoa. Kenapa? Ya, dia percaya dengan Allah. Nabi Muhammad SAW punika wonten ing seperangan riwayat dipun sebutaken beliau itu minta kepada Allah dalam Quran garam di dapur, garam di dapur. Ming sarem lho, garam lho itu sampai minta kepada Allah. Maka orang itu kalau merasakan betul doanya mustajab, mesti oke ndonga Mas. Saya tuh pernah ketemu dengan orang yang punya kebiasaan indah, orangnya masih hidup itu. Belum menceritakan kepada saya, wong niki
nek duwe hajat nomor mau untuk sholat mesti. Ya kan, persis kan Rasul kita begitu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hajabahul amr faza'ila sholat. Nabi Muhammad itu ketika tertimpa urusan yang berat, berhadapan dengan urusan yang berat, faza'ila sholat, gage-gage sholat. Dan betul menceritakan pokoknya anggar sholat 2 rakaat itu bar kuwi mesti ono wae pertolongan Allah, mbah wujude Allah. Ya. Betulan itu. Sampai seperti itu. Sehingga jangan kaget nek panjenengan baca wonten kitab Talbisul Iblis punika. Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, itu sampai menuliskan sahabat radhiyallahu anhu itu orang yang paling banyak meminta dunia kepada Allah. Siji ndonga wis oleh ganjaran gede. Yang kedua, nah ketika orang berdoa kepada Allah itu zat Allah itu Rabb yang paling suka mengabulkan doa. Maka Allah menamai dirinya, wonten ing surat Hud itu disebutkan ucapannya Nabi Hud, Inna Rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Tuhanku Allah itu qaribun, sangat dekat dengan kita, mujibun, maha mengabulkan doa. Seneng ora Mas? Ndonga oleh ganjaran gede. Sosok ganjaran gede ini sampai ke dunia lagi oleh bonus plus baru kuwi hajatnya diselesaikan oleh Allah. Kan 3 kali itu berarti. Ya. Tidak main-main loh. Maka Allah Ta'ala itu sampai menyebutkan hal ini wonten ing surat yang paling mulia di dalam Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya memang keterangan para ulama bilih yang pertama itu haknya Allah, yang kedua itu haknya manusia. Haknya manusia ini akan diberikan oleh Allah ketika haknya Allah ditunaikan oleh manusia. Jadi, maka semakin kuat keimanan manusia, semakin banyak ibadah manusia, ujiannya akan semakin berat. Sengsara Mas, boten. Pertolongan Allah akan semakin banyak. Kemudahan-kemudahannya akan semakin melimpah. Bantuan Allah itu semakin mudah didapat. Maka orang yang paling bahagia itu orang yang ujiannya paling berat. Wong sing paling sukses itu orang yang ujiannya paling susah. Kenapa? Karena sok-sok nggih. Sok-sok niku nek baca tulisannya cah nom-noman kita dapatkan wah rasa dadi wong sing apik banget nopo. Nek dadi wong apik banget itu ujiannya abot loh. Jadi rasa soleh-soleh banget lah gitu. Nek ujiannya biasa-biasa mawon. Lah kalau nanti ujian kita biasa-biasa saja, nanti ya bantuan Allah tuh biasa-biasa wae. Nggih. Kok yo dalam urusan yang biasa-biasa butuh sapu sodo, kei sapu sodo. Ini ibadahnya santai-santai, ya urusan sapu sodo Mas. Ya. Tetapi kalau misalkan ibadah seorang manusia itu kuat ya, nanti dalam urusan yang sakit, bahkan mustahil sekali pun akan Allah datangkan itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menika ngendika, ya ketika beliau berdoa maka beliau tidak pernah memikirkan ijabah doa. Kenapa? Karena ijabahnya doa itu sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wes wujud Mas. Kita berdoa itu jawabannya sono saja. Ming ketok awake dhewe ora itu urusan liyane. Ya. Ibadatun wa isti'anat, itu kasih sayang Allah. Ibadah dan memohon pertolongan kepada Allah. Jadi kalau orang kuat ibadahnya kepada Allah, nanti pada waktu dia memohon pertolongan kepada Allah, ya datangnya kuat pertolongan itu. Jadi amal apa saja nanti kita bicarakan. Jadi semakin kuat ibadah manusia, maka nanti pertolongan Allah akan semakin banyak. Dan itu berlangsung terus. Jadi, tidak hanya dunia, sampai di akhirat. Ya, semakin banyak ibadah manusia di dunia, maka nanti keringanan-keringanannya akan semakin banyak Allah berikan di akhirat. Contoh Bapak, monggo, hadis ini harusnya menginspirasi kita untuk banyak puasa. misalkan ini contoh. Salah satu jeneng dinten menika Nabi Muhammad SAW menika ketemu dengan sahabat masih kecil namanya Abu Zuhaifah, tidak salah.
Juhaifah. Jalan di depannya Nabi Muhammad. Dan yang cah cilik toh, ya mungkin usia 7 tahun, 10 tahun gitu. Tiba-tiba Abu Juhaifah radhiyallahu anhu di depan Nabi Muhammad tuh glegeken Mas. Bersendawa. Gitu. Mendengar Abu Juhaifah yang masih kecil itu bersendawa itu. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maring sabdo, "Au kama qala ya Abu Juhaifah, ma asba'a rajulun fid dunya illa wa huwa tawwalal ju'i yaumal qiyamah." Tidak ada orang yang hidup di dunia ini paling kenyang, kecuali dia nanti orang yang paling panjang laparnya di akhirat. Berarti apa? Berarti kalau orang banyak puasa, ya nanti di akhirat ketika kita semuanya itu kelumpuk ke wonten ing padang mahsyar, yuk kita tidak akan merasakan lapar. Alamat mengadek sedino apa Pak? Rasul kita itu bersabda wa kama qala fal yauma hina idzin inda rabbika khamsina alfasanatin mimma ta'udun. Rasul kita itu ngendika kula panjenengan saya mangke di padang mahsyar ming sedino. Mataharinya diletakkan di atas kepala kita 1 jengkal. Ya, ada yang lebih panjang 1 hasta. Di dalam riwayat yang lain 1 mil. Ini padha wae Mas, gitu. Sekilo karo sekilan iki wis padha wae nek hitungane matahari Mas. Kecuali matahari mall ku yo nek rada adoh ora payu gitu Mas. Tapi kalau matahari yang ada di atas kepala kita itu jaraknya berapa sekarang? 130 berapa juta kilometer. Panasnya sedake di atas kepala kita 1 sekilan karo 1 kilo padha wae Mas. Panas pol. Berapa lamanya? Rasul kita ngendika kita nanti di padang mahsyar itu sehari kan. Ming 50.000 tahun masalahnya. Nek ngeleh 50.000 tahun ki yo semaput tenan ning rono semaput masalahnya Mas. Nek semaput kan enak toh Mas. Ketuk mahsyar semaput melek pas rampung urusane wah. Ora ono ning masalahnya Mas. Ya. Nah ada mas barojun fid dunya illa wa huwa talal yaumal qiyamah. Kemudian nanti para ulama memberikan keterangan, maka nanti orang yang paling banyak berdiri untuk sholat, maka dia yang paling tidak merasakan lelah ketika berdiri di padang mahsyar. Karena semuanya berdiri kata Nabi Muhammad. Jadi usak-usakan sampai punggung kita akan saling bergesekan. Orang wong dodo orang, selukut-selukut batok orang, dodol cilok orang Mas. Semuanya berdiri dan semuanya telanjang kata-kata Nabi kita Muhammad SAW. Maka tadi semakin banyak ibadah itu ujiannya akan semakin berat, yang pertolongannya akan semakin banyak. Dan itu apa ya? Bahasa ini tidak berbanding terbalik Mas, linier kuwi. Ya. Memang monggo kula panjenengan sami kemudian memahami hal ini. Allah mewajibkan kita beribadah. Kalau kita nanti beribadah kepada Allah, Allah akan melayani kita. Ya. Allah akan memudahkan urusan-urusan kita. Bahkan orang mukmin itu berdoa dalam urusan yang paling mustahil sekalipun. Maka begini ya Bapak. Saat itu sempat jagongan dengan seseorang tentang cita-cita. Cita-citanya besar, terus dikomentari. Ombo yo kelakon. Terus langsung saya jawab, jangan begitu. Kalau kita punya cita-cita, ojo diucapke akan kelakon, dongake. Bagi Allah Ta'ala mewujudkan cita-cita itu gampang. Misalkan kita nu golek gawean angel, golek rezeki angel, anake aku pengen kuliah kabeh. Gelem bayar sekolah ngendi bune. Jangan begitu, dongake Mas. Ya, mintakan kepada Allah Ta'ala, nanti Allah Ta'ala akan menciptakan sarana itu. Hanya kalau kita kepengen donga kula panjenengan sami dikabulkan Allah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam urusan yang mustahil sekalipun. Dalam urusan yang mustahil sekalipun. Nek bapak-bapak panjenengan nate tindak itu komunitas dakwah, nitian apa teras dakwah nih. Anda tidak akan percaya dulu begitu. Kalau niku ngisi pengajian tentang teras dakwah niku sejak betul-betul ngaji ning teras ning emperan rumah nih Mas. Betul-betul ning emperan rumah usek-usekan ngono kae wong jenenge emperan. Tidak membayangkan kalau waruh ini dari besar dari komunitas kumpulan anak-anak muda di Jogja nggih.
dan cukup dikenal Pak Mas. Jadi kalau orang luar Jogja kepingin studi banding tentang dakwah ke Jogja itu nama teras dakwah tidak akan luput biasanya. Ya, cukup dikenal di luar Jogja. Ya mimpi itu ketika memang untuk kebaikan rasa khawatir kayak gitu. Allah ngendika fa iza azamta tawakkal 'ala Allah. Ketika kita punya kehendak yang kuat untuk satu kebaikan, tawakal kepada Allah. Oh jadi komentar lah buat aneh-aneh, enggak begitu. Nih. Misalkan anak kita, wah kalau kepengen jadi dokter Pak Ne, nggih, soleh, pejuang Islam, walah nih luas aneh-aneh, warit wae, jangan begitu. Yo tak dongake le. Ya, kenapa bagi Allah mendatangkan itu gampang, Mas? Ya, gampang bagi Allah. Pramila dua hal ini kan kasih sayang Allah kula panjenengan sami dipilih oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, itu nikmat yang paling besar di dunia. Karena dia menyelamatkan dunia dan akhiratnya manusia. Lalu Allah Ta'ala tahu kita itu hidup dengan semua kelemahan, maka Allah menciptakan sarana yaitu isti'anah, meminta tolong kepada Allah. Tidak cukup itu. Oleh Allah ketika kita minta tolong kepada Allah ditolong, tidak cukup itu. Allah menjadikan meminta tolong kepada Allah itu pahalanya besar, bayangkan. Bonus Mas. Ya. Lajeng Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, kalau ibadah kan sudah kita bahas nih. Sekarang kita membahas isti'anahnya. Wal isti'anatu tajma'u aslaini, thiqatun billah wal i'timada alaihi. Ya. Jadi kalau kita kepingin isti'anah kita, permohonan kita kepada Allah itu kuat, doa kita ada dua hal kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Membangun itu. Satu adalah thiqatun billah. Nanti ada bab sendiri sebenarnya nggih. Manzilatus thiqah itu ada di dalam Majelis Salikin ning mangkeh itu. Kita bahas ya 10 tahun kas mungkin Mas. Mungkin ya, itu ada manzilah dhewe itu nanti kita bahas panjang. Yang kedua adalah al-i'timadu alaihi. Yang kedua adalah menyandarkan harapan kita hanya kepada Allah. Ini amal hati yang sangat besar Mas. Ini nanti kalau dirangkai dengan beberapa amal yang lain namanya tawakal. Ya. Jadi kuatnya doa manusia kepada Allah itu ditopang oleh dua kaki ini. Satu thiqah. Thiqah itu apa? Thiqah itu percaya penuh dengan janji Allah ora bakal meleset. Ya. Nek bahasanya Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu amnul abd, amnul qalbi min fawatil maqdur. Thiqah. Kita harus thiqah kepada Allah, sering loh di dalam kajian-kajian terutama neneng halaqah ngono kae dibahas oleh para ustaz. Thiqah itu hati kita merasa tentram dengan janji Allah bahwa apa yang Allah janjikan itu orang bakal meleset. Itu namanya thiqah. Lalu Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu memberikan contoh. Thiqah itu bentuknya, contohnya itu ngene iki Mas. Koyok dene bayi, anak kecil itu ketika dipegang oleh sang bapak lalu kemudian dilemparkan ke atas, diuncalke, itu kira-kira dia nangis atau tertawa? Nek ana cah cilik dikudang karo bapakne terus diuncalke munggah, itu guyu apa nangis? Saiki coba sing dikudang bapakne terus bapakne diuncalke munggah. Nek bapakne bengok-bengok nangis Mas. Ning nek anake sing cilik kuwi mau ketika dikudang gitu Mas, kemudian diuncalke munggah dia tertawa loh. Kenapa? Kata beliau. Karena dia percaya penuh sama bapaknya ora bakal meleset. Tak ketang sosok meleset Mas. Karena dia percaya penuh bahwa bapaknya itu nyekel meneh gitu loh dan ora bakal meleset cekelane. Maka dia tertawa. Coba bapakne saiki dikudang wong liya diuncalke munggah. Kemoyo-moyo kan. Kenapa? Ya karena thiqahnya tidak kuat. Thiqahnya anak kepada bapak sangat kuat. Kenapa? Ya dia percaya penuh karena radong mungkin. Tetapi kalau kita thiqah kepada Allah karena kita justru paham Allah itu maha atas segala-galanya. Itu namanya thiqah dan itu kaki yang akan menopang doa seorang manusia di hadapan Allah. Contohnya sinten?
terkenal kan wonten surat Asy-Syu'ara Nabi Musa alaihissalam. Falamma taro al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Ketika dua kelompok pasukan sudah bisa saling melihat, Bani Israel dan Nabi Musa di dalamnya, ya sekitar 670.000 orang, kata sahabat Ibnu Mas'ud nggih. Kemudian Fir'aun dan pasukannya, menurut sebagian ahli tarikh itu ada yang menyebutkan 1 sampai 1,5 juta pasukan. Besar sekali ini. Ya, maka betul kata Allah ketika Allah menyampaikan bahwa Fir'aun dzil autad, Fir'aun ini punya pasukan yang sangat banyak. Wah, karo tengah yuta Mas, 3.000 tahun yang lalu. Kalau pun nanti matur, kalau kepengen membandingkan itu dengan sejarah didirikannya Kerajaan Sriwijaya itu abad ke-2 Masehi, Mas. Sekitar berapa? Sekitar 1.800 tahun yang lalu. Sahabat Nabi Musa alaihissalam itu 1.500 tahun sebelum Masehi kira-kira. Ya 3.500 tahun yang lalu. Saya pernah membaca di dalam salah satu catatan sejarah, ya, disebutkan bahwa Sriwijaya itu didirikan oleh seorang tokoh namanya Dapun Tahyang. Ketika mendirikan kerajaan Sriwijaya itu pendukungnya 60 orang. Jadi awake dhewe ngene iki setengah negara wis. Ning 1800 tahun kepungkur, ya Mas. Jadi mengkari golek wong 20 atau 30 jadi negara dhewe. Ya. Itu 1.800 tahun yang lalu lah. Fir'aun 3.500 tahun yang lalu itu punya pasukan 1,5 juta orang. Oh, besar betul pasukannya ukuran waktu itu. Sekarang saja besar nih. Indonesia itu TNI diperkirakan jumlahnya berapa? 700-an ribu orang. Oke. Begitu rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Apa jawabannya Nabi Musa alaihissalam ketika pengikutnya mengatakan inna lamudrakun, wahai Musa kita pasti tersusul, wah dibantai kita, habis kita. Wong depannya lautan. Nabi Musa itu menjawab, orang anggung mikir oleh jawab gampangan. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Ora bakal, ndak akan. Tuhanku Allah bersama denganku dan pasti dia memberikan aku petunjuk. Itu sikoh namanya, Mas. Sama dengan doa. Rasul kita itu ngendika, au kama qala, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Doalah kepada Allah dan ketika engkau berdoa itu yakin kalau doamu diijabahi oleh Allah. Nek ana wong donga di hatinya dia percaya Gusti Allah ora bakal ngijabah, itu berburu sangka bahwa itu ora bakal ditampa tenan ya, Mas. Gusti Allah paring ana rezeki bisa, wah kita ora dikabulke dumangul. Ora dikabulke tenanan, Mas. Kenapa? Ana inda dzanni 'abdi bi wonten hadis qudsi sahih. Allah ngendika, aku Allah seperti paduka hambaku kepadaku. Ya. Maka sikoh itu amal ibadah sing ora ketok, tetapi dia sesuatu yang sulit dibangun kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Ya, maka salah satu doa itu yang minta kepada Allah keteguhan hati. Ya Allahumma inni as'aluka sabata fil amri wal azimata fir rusdi. Doa minta kepada Allah itu berbaik sangka kepada Allah. Ya Allahumma usifi qalbi raja'aka wa qata' rajai aman siwak hatta la aswahadan ghairu kaidunganipun sinten itu Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Diajari Rasul dalam mimpi. Minta untuk berbaik sangka kepada Allah, punya harapan besar. Jadi kaki yang menopang kuatnya doa kita itu percaya penuh kepada Allah. Ora bakal menjalani janji ya sama Gusti Allah. Begitu pokoknya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisih janjinya, enggak bakal wis. Jadi nek sesuk tenanan, Mas. Ya. Nek zaman biyen pas gempa iki pangsenane iki 15 juta.
Kang senane ya Mas. Jadi mimpi itu urusan liane. Allah Ta'ala tidak begitu. Ketika Allah berjanji mengatakan iya, maka ya iya. Tidak akan mungkin tidak. Ya, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Namun kalau panjenengan memang harus membangun sikoh, nanti ada bab, ada manzilah sikoh namanya. Nanti dibahas sendiri oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Jadi, percaya penuh dengan janji Allah dan yakin bahwa Allah itu janjinya tidak akan diselisih. Ya. Sampai sinten punika Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Badar kan berdoa kepada Allah untuk kemenangan, wahai Allah, kalau kelompok kecil ini engkau kalahkan, engkau tidak akan diibadahi selama-lamanya oleh manusia. Diulang-ulang oleh Nabi Muhammad, gitu, sampai badannya bergetar, sampai selendangnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu jatuh. Ya, bukan berarti Rasul tidak percaya, Rasul orang paling mukmin. Apa ya, kondisinya sangat genting. Karena Pak 300 orang sahabat itu rahasia perang, Mas. Siapai ketemu karo 1000 ekor unta dikawal wong 50. Niatnya hanya menghadang itu, jebule ketemu dengan pasukan bersenjata lengkap jumlahnya 1000. Nih Mas. Jadi kepingin ini main golek manuk, bawa bedil manuk, ketemu nih musuh ngejak perang. Mungkin kalau bahasa kita, Mas. Genting suasananya. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu menyampaikan, ya Rasulullah, cukuplah doamu itu karena Allah tidak akan menyelisih janjinya kepadamu. Ya. Jadi memang Allah Ta'ala kemudian mewujudkan kemenangan itu dalam kondisi mustahil untuk menang. Para sahabat itu orang niat menang, orang niat perang. Ya, wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu, kata Allah. Ketika dua kelompok dihadapkan oleh Allah kepada kaum muslimin, kalian berkehendak waktu itu yang kalian hadapi itu yang lemah. Sapa ya pedagang yang jumlahnya 50 bawa unta jumlahnya 1000 dipimpin oleh Abu Sufyan. Rupanya selamat luput ini Mas. Setelah ketemu dengan pasukan dipimpin oleh Abu Jahal 1000 jumlahnya Mas. Kaget lah Mas. Nggih. Betul-betul melek itu biak matanya itu kaget. Mungkin harus sok boyo-boyo waktu itu kalau manusia biasa. Ini Rasul dan para sahabatnya orang-orang tangguh. Ya. Maka gentingnya itu terasa. Ada satu kisah nih Mas. Sekali lagi, innallaha la yukhliful mi'ad. Ada kisah kalau jenengan kepingin membayangkan gentingnya peristiwa perang Badar itu. Jadi ketika menjelang perang Yarmuk, perang Mu'tah. Perang Mu'tah ya, bukan perang Mu'tah. Mu'tah ya wong sia. Beda kuwi, meng beda hurufe, beda gitu Mas. Beda artinya. Ketika perang Mu'tah, jumlahnya kaum muslimin berapa? 3000 orang. Pasukan Romawi yang dihadapi berapa? 200.000 orang. Perbandingannya tuh 1:70, Mas. Ya. Tetapi memang ini pasukan yang dipimpin oleh sahabat Zaid bin Haritsah itu siap perang pancen, orang-orang pilihan semuanya. Ya. Mereka berkemah, ya, di wilayah yang sekarang dinamakan Mu'tah itu. Begitu mereka masang tenda, kita Mas, istirahat, mereka hanya melihat pasukan musuh itu kan di malam hari pakai obor yang semuanya sangat banyak itu. Begitu pagi hari baru subuh, pasukan berjejer-jejer itu baru ketok Mas. Pasukan Romawi itu jumlahnya besar, benderanya banyak, kemudian berkilau-kilau parno baju besinya itu. Lah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu berdiri di sampingnya Sabit bin Arqam radhiyallahu anhu. Saya pernah membaca di dalam salah satu kisah ini. Abu Hurairah itu termasuk sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Sabit bin Arqam adalah sahabat Ahlul Badar, termasuk as-sabiqunal awwalun yang masuk Islam awal-awal ya dari kalangan Ansor. Beliau Ashabul Badar, orang yang ikut perang Badar. Ini sama-sama sahabat besar loh Mas. Yang satu pernah diuji keimanannya dengan perang Badar, yang satu tidak.
Begitu jureng pagi hari, matahari mulai naik, pasukan musuh yang jumlahnya 200.000 ketok. Ini memang 3.000 loh mas. Itu sahabat Abu Hurairah itu mampu. Dan dilihat oleh Sabit bin Arqam radhiyallahu anhu. Bayangkan Abu Hurairah mas. Ya, sekualitas Abu Hurairah itu dilihat wajahnya oleh Sabit bin Arqam. Kemudian Sabit bin Arqam itu bertanya, wahai Abu Hurairah, engkau kelihatannya takjub ya dengan jumlahnya pasukan, dengan besarnya pasukan Romawi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, benar. Saya belum pernah melihat pasukan sebesar itu. Jadi musuhnya Arab-Arab belum pernah saya lihat. Pisaran ini. Apa jawabannya Sabit bin Arqam radhiyallahu anhu? Ketahuilah wahai Abu Hurairah, gentingnya hari itu rawa apa-apanya dibanding dengan perang Badar. Itu kata Sabit bin Arqam. Kenapa? Ya perang Badar sahabat ora siap perang, Mas. Terus sahabat ming kuwi tok, gampangane. Nek kuwi kalah wis entek Madinah. Ya. Tapi ya memang orang percaya dengan pertolongan Allah itu pengaruhnya besar. Lalu kemudian Abu Hurairah itu bercerita, lalu kemudian terdengar panglima perang berteriak, Allahu Akbar atau apa, saya lupa teriakannya ini. Maka ketika saya mengucapkan Allahu Akbar, rasa takut saya itu hilang, entah pergi kemana ya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Terus perang Mu'tah terjadi itu mas, selama 7 hari. Berapa jumlah kaum muslim yang meninggal? Ada yang menyebut 8 orang, ada yang menyebut 12 orang. Jadi kalau 12 orang 7 harian berarti setiap hari yang meninggal 1,5. Ya. Wong 3.000 lawan wong 200.000. Berapa jumlah pasukan Romawi yang mati ora iso dihitung. Wong di dalam riwayat disebutkan Zaid bin Harithah itu ketika perang Mu'tah itu nek ngobahke tangan pisan bet itu ana wong Romawi aduh bruk mati mas. Bet ono sing siji gletak mati. Udah bet terus yang mati kayak gitu. Saya pernah membaca, saya pernah sumbernya dari mana saya tidak tahu nih. Saya pernah membaca. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu di dalam perang Mu'tah itu 5.000 sing mati di tangannya Khalid. Ya. Bayangkan jumlah wong Islam 3.000 mas. Terus sing mati pura ora iso dihitung. Meskipun demikian kan jumlah pasukan ini kecil, nggih to. Kabeh terluka. Pasukan musuh lho sing mati 50.000 isih 150.000 nggih to. Maka kemudian oleh Khalid bin Walid pasukannya ditarik mundur. Nek didawak-dawake engko entek kabeh malah belum menarik mundur pasukan. Ya. Begitu. Jadi sirqah kepada Allah itu penting. Satu itu. Yang kedua al-i'timad. I'timad itu menyandarkan hati kepada Allah. Modalnya nopo? Modalnya satu saja. Berbaik sangka kepada Allah. Husnudzon billah. Berbaik sangka kepada Allah itu modal orang menyandarkan hati. Orang tidak akan mau menyandarkan hati kepada Allah ketika dia tidak berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah itu ya wujudnya misalkan Allah menetapkan dirinya maha kaya. Komen percaya Gusti Allah itu maha kaya. Ketika Allah menyatakan dirinya adalah Tuhan yang maha dermawan, ya innallaha karim. Hadis itu mas. Innallaha hayyun karimun wa yastahi idza rafa'a dunyadai ila sama'i yaruddahu masifron. Nabi Muhammad menika paring sabda kama qala. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang hayyun maha hidup. Karimun maha dermawan, wa yastahi, dan Allah itu malu. Idza rafa'a dunyadai ila sama'i ayyubdahu masif. Ketika orang berdoa mengangkat tangannya, doanya selesai orang dikabul gitu Allah malu. Kata-kata Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau Allah menyebutkan dirinya maha dermawan, ya sampeyan percaya Gusti Allah itu maha dermawan, ora mung dermawan. Nggih. Rasa dadak mikir, aku sedekah sakmene kok duit kontak kowe piye? Ndonga ora dikabul. Ora sak ngono kuwi, Mas. Wis percaya wae lah pokoknya. Kenapa itu baik sangka kepada Allah? Justru orang yang berburuk sangka kepada Allah itu pada waktu Allah menyatakan dirinya maha kaya.
Orang pati percaya, masuk Gusti Allah mau sugih. Nyatanya aku ndung ora dikabul. Itu berburusan kepada Allah. Ketika orang secara tidak langsung meyakini bahwa Allah Ta'ala itu pelit, sedangkan Allah menyebutkan dirinya kaya, ya tadi, gek ora dikabulke, gek ora ono gantine, kan secara tidak langsung meyakini Allah itu pelit, maka itu bagian dari berburu sangka kepada Allah. Semanten ugi dalam urusan dosa, Mas. Ini penting loh, iya, mari kita khawatir dengan dosa kita. Mari kita khawatir dengan kesalahan-kesalahan kita. Tetapi itu jangan menutup hati kita dan menutup jiwa kita bahwa Allah itu Maha Pengampun. Nggih. Terus Allah itu Maha Pengampun, Mas. Bayangkan Nabi Muhammad itu bercerita, ada orang yang mendatangi Allah dengan sepenuh langit dan bumi dosa, maka Allah mendatanginya dengan sepenuh langit dan bumi ampunan. Allah itu Maha Pengampun, Mas. Masih ingat kisahnya orang yang mati? Ada satu riwayat, ya Allah, ada seorang manusia, ada satu riwayat yang menyatakan ada seseorang yang mati dengan sepenuh dosa, ya. Rasul kita menyampaikan begitu. Lalu ditanya oleh Allah, wahai hambaku, kenapa engkau banyak berbuat dosa? Dia menjawab, wahai Allah, aku berbuat dosa karena aku yakin dan percaya kalau Engkau Maha Pengampun. Apa jawaban Allah di akhirat? Kalau begitu aku ampuni semua dosa. Oke. Enak orang, Mas? Ini aja dicoba ya. Aja dicoba. Nggih. Aja dicoba. Ada apa orang yang banyak berbuat dosa? Wah, aku percaya Gusti Allah mau paring pangapura ora ono to. Biasanya wong kowe dosa iki ra gelem ibadah. Nggih to. Ning ono iki pancen wong dablek iki ono iki, Mas. Ning kenyataannya begitu. Bahkan ada satu kisah. Ya, ada satu kisah saya pernah mendapatkan itu. Ada seorang abid, ada seorang ulama itu yang mendengar seseorang berdoa di pinggir Ka'bah. Kalau tidak di pinggir Ka'bah, di dekat Raudhah, saya lupa itu, Mas. Doanya itu begini, rada aneh. Wahai Allah, dosaku sangat besar dan ampunanmu maha besar. Oleh sebab itu, wahai Allah, mari kita tandingkan antara banyaknya dosaku dengan besarnya ampunanmu. Menang endi? Wah, apa itu dungane, Mas? Itu saya pernah mendapatkan kisah seperti itu. Ada seorang alim yang menceritakan seperti itu. Lah ya jelas menang ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saking bundete mikir donga ya, Mas. Waduh, dosaku kuah tenanan iki, Mas. Kayak dongane kaya ngopo ya ngono Rabbana dzlamna anfusana wis kerep ene dosane. Akhirnya donga ngoten niku. Saya pernah mendapatkan itu. Di dekat Ka'bah, kalau tidak di Raudhah itu berdoanya begitu, wahai Allah, dosaku sangat banyak dan Engkau Maha Pengampun. Dan kita tandingkan antara dosaku dengan ampunan. Oh ya, menang ampunannya Gusti Allah. Ya, sampai seperti itu. Jadi satu sisi kita khawatir dengan dosa-dosa kita itu, itu jangan membuat kita putus asa dengan ampunannya Allah. Kenapa? Karena kalau ada orang yang mengatakan, wah Gusti Allah ini dugang, nyablek, jiwet, banting, titik-titik nesu, dulu disampluk, ya berburu sana kepada Allah. Ya, Allah itu menyebut dirinya Raufur Rahim. Rauf itu maha lembut dalam bentuk sikap. Rahim itu maha penyayang. Tidak hanya maha pengasih, maha penyayang. Ya, Allah itu menyebut dirinya Halim, maha sabar. Ya, Allah menyebut dirinya Ar-Rahman, maha pengasih. Masuk awet itu ana wong penganggap Gusti Allah titik-titik ora wae. Titik-titik disampluk, didugang, diantem, dibanting. Kan berburu sangka kepada Allah. Tidak begitu, Mas. Tidak begitu. Yo, memang diseimbangkan. Satu sisi kita khawatir dengan banyaknya dosa kita, tapi di sisi lain kita harus meyakini bahwa Allah itu Maha Pengampun. Ya, dan itu bagian dari baik sangka kepada Allah. Ada satu kisah yang pernah saya dapatkan ketika sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu akan meninggal. Ya, beliau melihatkan keluarganya nangis. Terus beliau menyampaikan, wahai keluarga, kok tangisi ngopo toh? Kira-kira bahasa kita ya.
Wah, yang panjangan itu mangke piye. Berarti nyatakan begini. Kalau saya mati, saya itu hanya akan bertemu dengan kekasihku Allah dan Rasulnya. Atau kalau tidak, nek saya mati, saya itu mlebu swarga. Loh, kan wong kok jenengan kok yakin kalau jangan mlebu swarga? Belum menjawab dengan ilmu ini. Karena saya berbaik sangka kepada Allah. Angel lebih kan. Nek awake dhewe mati kira-kira mlebu swarga neraka. Ayo, angel ta? Angel, Mas. Angel itu jawaban ilmu loh itu, Mas. Belum menjawab dengan ilmu karena saya berbaik sangka kepada Allah. Ya. Maka karena belum berbaik sangka kepada Allah, belum banyak beribadah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menyebutkan surga itu isinya wong ibadah gitu. Apa swarga iki isine wong kafir? Ahli maksiat kan mboten nonton Mas. Allah itu ketika menyebut penghuni surga itu ahli ibadah. Amanu wa amilu sholihat. Ya, begitu para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi penopang doa kita itu satu, thiqah kepada Allah, percaya penuh dengan janji Allah. Yang kedua adalah menyandarkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Jangan menyandarkan hati kita kepada ikhtiar duniawi. Tapi hati itu disandarkan pada itu. Teori ini ling ucap gampang, ling lakoni angel, Mas. Sesuk kita yakin bisa makan? Yakin. Kenapa? Neng omahku duwe beras. Duitku ya isi ana 300.000. Susah loh kita menjawab, yakin saya makan besok karena Allah itu maha kaya dan maha memberi rezeki. Angel kalau jawab ngono kuwi, Mas. Iya ta? Jadi menyandarkan hati hanya kepada Allah, tidak kepada ikhtiar dunia, itu secara teori gampang ling ngucap ning lakoni angel. Nggih, ling lakoni angel. Kira-kira gini lah, Mas. Kita naik kereta api. Nggih, ketuk Surabaya begitu medun ning stasiun Gubeng, medun jebule motus ke stasiun ketemu copet, dompete di copet, makanya isine duit ATM sisan, Mas. Kira-kira nek awake dhewe mumet ora, Mas? Ya, gitu. Susah loh orang menjawab, wah aku percaya Gusti Allah mau sugih. Tetep bali mulai iki kok. Angel apa, Mas? Angel. Nih, angel kuwi. Ya. Maka kalau panjenengan melihat kisah para ulama salaf dulu mencari hadis itu kan memang betul-betul orang yang kuat tawakalnya. Semangat kepengen golek hadis, perjalanannya harus jalan kaki 1 bulan. Dilakoni orang duit dan itu biasa kan kisah-kisah para ulama salaf dulu. Untuk mencari hadis yang nanti kemarin Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi dan lain-lain. Sampai seperti itu. Bahkan sampai kehabisan bekal betul-betul radio apa-apa dilakoni, Mas. Oh, memang kuatnya tawakal kepada Allah. Ya. Iki terus aja duduk yo nek mlaku ning Jakarta satu tiket. Ora ngono kuwi lho, Kang. Ndak begitu lho maksudnya. Ndak begitu ya kan, karena orang yang tawakal tanpa ikhtiar itu fatawakalu madkhulun kata Imam Ibnu Al-Jawziyah. Tawakalnya menipu, ndak begitu. Maksudnya ya awake dhewe ikhtiar. Ya kayak disiapke bekal. Meng ketika kita menyiapkan bekal itu hati kita digantungkan dengan kuasanya Allah, bukan dengan bekal kita itu. Ya. Karena bagi Allah menghilangkan bekal itu gampang. Pengalaman saya sinau zaman kuliah biyen. Teori diwoto kabeh ketok hafal. Tapi kadang-kala begitu duduk di dalam ruangan, Mas. Soal ujian metu begitu ndelok maca soal pertama itu teori ini ilang kabeh, Mas. Dan itu pernah saya alami tenanan gue. Ya jadi garap tahu bilang kok ora lali kabeh iki ketoke marep buku kabeh hafal e. Betulan itu. Bagi Allah Ta'ala menghilangkan modal yang kita miliki itu sak gampang-gampangnya. Maka hati itu ya disandarkannya kepada Allah. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Capek mau nggih mboten ana-ana nggih. Sudah hampir 1 jam. Bisa kita laksanakan insyaallah. Sekian dan demikian Bapak, Ibu-ibu yang sakit kula aturaken. Semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup. Saya kembalikan ke acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.